Saudara, meski pemilu masih tahun depan, apakah saham-saham terafiliasi pemilu bisa jadi pilihan investasi? Kita perbincangan pagi ini bersama Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas. Selamat pagi, Pak Niko. Selamat pagi, ini bagaimana kabar? Kabar baik. Pak Niko juga semoga sehat ya pagi hari ini. Kabar baik. Nih kita lagi Ya, ramai ya persiapan pemilu 2024, tapi kalau dilirik dari saham-saham gitu cukup menarik rasa-rasanya karena orang-orangnya sudah populer, perusahaannya juga ya, saham-sahamnya ternyata punya mereka. Nah, bagaimana sebenarnya efek pemilu ataupun juga persiapan pemilu saat ini terhadap investasi dan juga emiten-emiten ini? baik Glenis. Jadi memang kalau kita perhatikan sebenarnya dari sejak 2004 sampai dengan 2019 terakhir memang sentimennya memberikan dampak yang cukup positif, Glenis. Nah, pun juga kalau kita perhatikan, Glenis, begitu ya, mulai dari tahun 2004 kami menghitung dari bulan Januari begitu ya, sampai dengan bulan September khususnya itu indeksnya naik 2,32%. Lalu di tahun 2009 di bulan yang sama Januari sampai dengan Juli, karena kan kita menghitungnya mulai dari masanya kampanye gitu ya, pemilihan sampai dengan adanya penetapan, itu naik 8,3%. Nah, di 2014 naiknya nggak begitu banyak begitu ya, naiknya 2,54%. Tapi yang naiknya cukup sedikit itu di tahun 2019 yang dimana naiknya 0,48%. Dan kalau kita ingat begitu ya, di tahun 2019 itu kan cukup ada demonstrasi gitu yang memang menekan pasar. Nah, sejauh ini kalau kita perhatikan di tahun-tahun di mana adanya pemilu itu memberikan dampak yang positif. Nah, tentu harapannya adalah di tahun ini lebih kondusif, apalagi kita menjadi salah satu lokomotif gitu ya pemulihan ekonomi dunia, yang dimana ini menjadi salah satu bonus tambahan lagi bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar, Glenis. Gitu, Glenis. Oke, berarti ini memberikan dampak positif asal Ya, tentu kondisi tertentunya dipenuhi ya, seperti aman, betul. kondusif. Kita jalan Pasti. seperti ini saja sampai nanti pemilu di 2024. Tidak ada gonjang-ganjing begitu ya, Pak. Nah, Betul. ini kan tadi disebutkan di materi sebelumnya, di segmen sebelumnya gitu ya, ada beberapa nama politikus yang terafiliasi dengan emiten. Apakah emiten tersebut juga akan terkena dampak positif? Sejauh ini kalau kita perhatikan, Glenis, tentu akan memberikan dampak yang positif, tapi kita juga mesti perhatikan juga begitu ya, apakah saham tersebut masuk ke dalam sektor-sektor yang memang katakan menguntungkan begitu, Glenis. Itu yang nomor satu. Lalu yang nomor kedua, kira-kira dimajukannya sebagai siapa. Nah, ini juga tentu menjadi salah satu tolok ukur yang sangat penting, Glenis. Nah, kalau Glenis kita perhatikan saat ini kan sebetulnya bursa capres udah kelihatan nama-namanya begitu ya, Glenis. Nah, tinggal tambahan mungkin capres gitu ya, satu atau dua lagi, satu lah ya katakan, dan sisanya tinggal di cawapres. Nah, cawapres ini menjadi salah satu perhatian pelaku pasar dan investor khususnya untuk menampingi capresnya. Nah, sejauh ini kan memang cawapres itu lebih dikaitkan dengan orang yang lebih tua begitu ya, tapi sejauh ini kalau kita perhatikan yang lebih muda juga sebetulnya punya ide-ide yang jauh lebih menarik juga begitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu perhatian, kira-kira siapa sih cawapres yang memang akan mendampingi capresnya. Mhm. Kalau misalkan memang dari antara nama-nama pengusaha yang tadi Glenny sebutkan gitu ya, di situ ada masuk dalam sebagai cawapres, tentu ini akan memberikan dampak yang positif terhadap emiten-emiten yang bersangkutan. Tapi mesti diperhatikan juga bahwa momentum seperti ini adalah momentum jangka pendek. Jadi diperhatikan kapan yang tepat untuk masuk, kapan yang saat yang tepat untuk keluar, dan jangan lupa ini bukan hanya sekedar politik semata, tapi juga secara fundamental perusahaannya juga harus diperhatikan begitu ya, Glenis. Jangan hanya karena dia adalah ownernya saham XXX udah kita beli aja gitu. Tapi Mhm, mhm. ternyata secara fundamental mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi ini juga mesti diperhatikan, Glenis, momentum dan fundamental. Gitu, Glenis. Tadi juga Pak Niko sempat singgung soal sektor ini apakah juga akan termasuk yang menguntungkan. Sektor-sektor apa sih yang bisa kita lirik selama proses persiapan pemilu hingga pemilu ini ke depannya? Ya, sejauh ini Glenis, kalau kita perhatikan bahwa memang sektor-sektor katakanlah seperti perbankan gitu ya, itu merupakan salah satu sektor yang menjadi primadona begitu ya. Yang kedua katakan seperti kayak media, ini juga menjadi salah satu fokus utamanya juga, meskipun sekarang kayaknya cukup banyak begitu ya calon presiden maupun
calon-calonnya nanti yang campaign berdasarkan sosial media karena dinilai jauh lebih efektif dan dinilai jauh lebih murah. Nah, meskipun memang tentu kalau kita perhatikan secara pengguna sosial media kan nggak dari ujung ke ujung gitu ya, tentu harus juga bermain dari sisi iklan atau TV nasional. Nah, tentu ini porsi iklan diharapkan juga dapat bertambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, katakanlah dari segi konsumsi ini biasanya juga mengalami peningkatan. Apalagi kalau kita perhatikan ketika pemilu ini daya beli itu biasanya meningkat, Glenis. Nah, yang terakhir di tengah situasi dan kondisi bahwa presiden kita saat ini sudah memasuki akhir begitu ya, berarti akan di anggaran itu akan lebih banyak terserap biasanya dimaksimalkan terserap sepenuhnya sehingga kami melirik infrastruktur juga menjadi salah satu pelengkap bagi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Begitu, Glenis. Wah, ini cukup menarik ya. Ternyata ada analisisnya lebih lanjut, bukan hanya melihat sosok dari pemilik saham ini. Nah, Pak Ya, Niko, selanjutnya kita juga ya. ingin tahu sentimen-sentimen apa saja yang bisa menggoyangkan emiten tersebut. Menggoyangkan dalam arti positif gitu ya tentunya atau dalam arti yang negatif nih, Yang Glenis, bisa karena bikin kalau nilainya turun begitu, Mas. nilainya turun. Oke. Jadi memang kalau kita perhatikan mungkin kalau salah satu memang emiten itu tersebut mendapatkan koreksi begitu ya, Glenis, mungkin calonnya tidak terpilih, mungkin seperti itu juga bisa. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan sektor memang tadi kita sempat singgung sangat bermain begitu ya. Nah, kalaupun memang ternyata sektornya yang owner tersebut memiliki dan tidak masuk ke dalam sektor yang menguntungkan, biasanya terdampak sentimen positif tapi nggak banyak begitu ya. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga juga kita mesti perhatikan bahwa terkait dengan bicara politik gitu ya, mungkin hari ini iya, mungkin besok pun juga enggak. Jadi tetap diperhatikan karena situasi dan kondisinya yang jauh lebih dinamis begitu ya daripada ekonomi itu sendiri gitu. Jadi tentu ini menjadi salah satu perhatian bagi pelaku pasar dan investor untuk memutuskan sebelum membeli sahamnya. Karena kalau kita perhatikan bursa cawapres khususnya saat ini yang masih terbuka lebar ya, bursa capres tentu masih masih ada peluang gitu ya, tapi sekarang juga udah masuk ke dalam bursa cawapres yang dimana diharapkan siapa yang akan dipilih, tokoh sosok muda atau mungkin yang lebih berpengalaman. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting saat ini begitu, Glenis. Nah, kalaupun memang terjadi koreksi begitu ya, Glenis, tapi selama kita yakin bahwa ternyata perusahaan tersebut punya fundamental yang baik dan punya nilai potensi valuasi di masa yang akan datang, alih-alih koreksi beli menjadi sebuah pilihan, Glenis. Wah, Begitu, Glenis. ini balik lagi ke perusahaannya ya. Oke, memang Betul. pemiliknya mungkin terpilih atau tidak terpilih atau bagaimana dalam Ya. politik, tentu yang kita perhatikan Hmm. juga bagaimana fundamental dari perusahaan. Lantas, kapan momentum terbaik kita bisa masuk membeli saham-saham yang terafiliasi dengan politik ini, Pak Niko? Kapan saat yang tepat? Sebetulnya setiap kali ada koreksi begitu ya, tapi katakan tidak seperti itu. Karena kalau kita perhatikan kita bicara momentum pemilu. Memang sebetulnya kalau kita perhatikan dari jadwal itu sebetulnya kampanye itu kan dimulai dari tahun depan begitu ya, Glenis. Tapi sebetulnya sebelum pemilu itu dimulai, katakanlah 3 bulan sebelumnya gitu ya, itu biasa udah ada angin, apalagi di tengah situasi dan kondisi di tahun ini gitu ya, katakan udah ada nama cawapres yang keluar dan dipasangkan dengan sosok capres yang punya peluang. Nah, ini menjadi salah satu katalis yang sangat positif begitu ya. Nah, kita juga mesti perhatikan, Glenis, bahwa pasar itu tidak suka dengan yang namanya ketidakpastian. Dan situasi dan kondisi kali ini berbeda dengan Pak Jokowi kembali mencalonkan diri sebelumnya. Kali ini pelaku pasar dan investor ingin menilai gitu ya, sejauh mana sih capres yang bisa menggantikan beliau ini mampu bisa berbuat lebih baik lagi atau justru bisa menjalankan program-program yang positif. Ini yang menjadi sebuah perhatian bagi pelaku pasar dan investor. Nah, kalau misalkan capres yang udah ada sekarang atau mungkin bertambah disandingkan dengan calon cawapres yang juga punya visi yang sama, punya kompetensi yang sama, kapabilitas yang sama, ini menjadi salah satu keyakinan tersendiri bagi pasar begitu ya, bahwa Mhm. ternyata calon ini berpeluang lebih besar nih untuk menang. Nah, sehingga kami menilai bahwa bursa cawapres ini juga menjadi salah satu momentum di mana pelaku pasar dan investor bisa mulai mencoba
melirik ya gitu ya Glenis, melirik saham tersebut gitu ya karena kita kan juga tidak bisa menunggu sampai bulan 1 nanti, tapi seenggaknya kalau bursa cawapres ini bergulir, pengumuman sebuah sudah dibuat gitu ya dan ternyata secara tingkat probabilitas kemungkinan menangnya besar, mungkin bisa dibeli dari sekarang gitu Glenis. Menarik, menarik, menarik. Nah, Asik ya. terakhir nih Pak Niko, boleh nih Ya, ya. disimpulkan sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih Hmm. emiten-emiten yang terafiliasi dengan politik? Siap, Glenis. Jadi memang kalau kita perhatikan bahwa kita tidak bisa menutup mata begitu ya. Tadi seperti yang kita sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar politik atau pemilu begitu ya. Ini juga kembali kepada fundamental perusahaannya itu nomor satu gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan perusahaannya kurang bagus gitu ya, tiba-tiba dia mungkin jadi owner gitu, terus tiba-tiba dia masuk ke dalam bursa dan jadi calon, sahamnya tiba-tiba mengalami kenaikan tentu, tapi juga perhatikan kan kita juga investasi judulnya ya, itu nomor satu. Menunggangi boleh, tapi jangan kelelep gitu ya, jadi harus diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk membeli, kapan waktu yang tepat buat menjual, itu nomor satu. Yang kedua, fundamental perusahaan tadi sudah kita bahas gitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan juga sektornya, ini menjadi salah satu momen yang penting juga, sektor sangat bermain di sini, mana yang menguntungkan, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ingat hati-hati ketika kita berbicara politik, keadaan bisa berubah secara dramatis gitu ya. Jadi perhatikan kapan saat yang tepat untuk membeli, siapa calonnya, siapa bursanya, jangan ikut katanya gitu ya. Semoga-moga bisa dapat info lebih cepat sehingga bisa pasang bid duluan. Oke. Gitu Glenis kira-kira. Wah, terima kasih. Ini Kami menarik sampaikan. sekali ya Ya, insight-nya di tengah tahun politik. Kita bisa juga memanfaatkan momentum untuk bisa berinvestasi. Terima kasih Pak Niko, sama-sama. Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu.